bahwa kesimpulan akhir saya akan tragedi 65 itu adalah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Soeharto yang pemimpin Dewan Jenderal. Ada kesalahan PKI, yaitu at least 500,000 people were killed because you see NU people and many other people beside NU then thought that they were the culprits of the so-called attempted coup d'etat. But actually, like what said by Van Daka, that it was all misinterpretation of things. Kepala CID-nya berusaha menguasai Indonesia karena dikaitkan dengan Papua. Papua itu kaitannya dengan emas ditemukan di sana, makanya Freeport ada di sana. Walaupun tidak terungkap, saya menduga bahwa CIA sangat kuat. Allen Dulles ketika itu juga pasti bermain di balik G30. Super kelewatan. Ada kejadian di jalan-jalan saya sampai ngumpet-ngumpet, takut untung saya nggak ditembak gitu lah. Entah dari Sabtu, baru di sini Dewang Buaya didatengin sama RPKAD, baret merah menunggu monumen apa itu? Lubang Buaya itu. Nggak lama, sekitar 15 menit itu saya lihat ada kegaduhan di depan di ruang penjaga. Jadi saya pikir wah ini seperti hapusan penjaga. Nggak lama mereka nih saya lihat kok baret merah semua gitu ya. Jatuh ke bawah, Bapak tutup pintu. Tutup pintu. Langsung ditembak dari belakang. Peristiwa G30 SPKI, mengapa Soeharto tidak diculik dan dibunuh PKI? Peristiwa gerakan 30 September atau G30S masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Salah satunya adalah latar belakang dan dalang sebenarnya di balik peristiwa ini. Ada yang meyakini bahwa Presiden RI kedua, yaitu Soeharto, punya peran dalam insiden 56 tahun lalu itu. Bahkan dia diyakini sebagai orang yang berada di balik peristiwa G30S dan pembantaian ratusan ribu orang yang menyusulnya. Sebab meskipun Soeharto salah satu jenderal TNI saat itu, namun dia tidak diculik dan dibunuh oleh PKI seperti jenderal-jenderal lainnya. Lalu pertanyaannya, mengapa Soeharto tidak diculik dan dibunuh PKI? Soeharto disebut-sebut mengetahui akan rencana penculikan sejumlah jenderal yang diyakini sebagai Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta pada Presiden Soekarno. Hal itu berdasarkan kesaksian salah satu pelaku, yaitu Kolonel Abdul Latif dalam persidangan. Dikutip dari buku John Rusa yang berjudul Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, Latif bersaksi bahwa ia memberitahu Soeharto soal rencana penculikan sejumlah jenderal. Sehari sebelum kejadian itu, saya melapor langsung kepada Bapak Maijen Soeharto sewaktu beliau berada di RSPAD atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, sedang menunggui putranya yang ketumpahan sup panas. Dengan laporan saya ini berarti saya mendapatkan bantuan moral karena tidak ada reaksi dari beliau, kata Latif. Tidak hanya sekali, Latif bahkan sebelumnya pernah membahas soal isu adanya Dewan Jenderal di rumah Soeharto. Latif bercerita lebih lanjut. Ia menyatakan bahwa ia juga sudah membicarakan masalah Dewan Jenderal dengan Soeharto 1 hari sebelumnya di kediaman Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Saat itu Soeharto masih menjabat sebagai Panglima Kostrad. Pada pertemuan di rumah Soeharto itu, Latif melaporkan adanya isu soal Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Menurut Latif, Soeharto telah mengetahui hal itu dari mantan anak buahnya dari Yogyakarta yang bernama Subagio. Tanggapan beliau yang akan dilakukan penyelidikan, kata Latif. Soeharto dianggap loyalis Bung Karno. Sementara itu dalam kesaksiannya kepada Mahkamah Militer, Latif membeberkan alasannya tidak memasukkan nama Soeharto dalam target penculikan. Karena kami anggap Jenderal Soeharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran. Kata Latif seperti dikutip dari buku Gerakan 30 September yang berjudul Pelaku, Pahlawan, dan Petualang yang diterbitkan pada tahun 2010 lalu. Tidak cuma itu, Latif bahkan melapor kepada Maijen Soeharto yang kali itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Langkah ini dilakukan Latif setelah laporannya tak ditanggapi oleh Pangdam Jaya Maijen Umar Wira Hadikusuma
dan Pangdam Brawijaya Majen Jenderal Basuki Rahmat. Latif mengaku sudah beberapa kali mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Soeharto hanya berkeming mendengar informasi itu. Bahkan di malam 30 September 1965, Soeharto mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Soeharto sendiri mengakui dia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa G30S, namun dia memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Jawaban Soeharto. Dalam wawancara dengan Der Spiegel pada 19 Juni di tahun 70, Soeharto mengaku ditemui di RSPAD Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September 1965. Soeharto tengah menjaga anak bungsunya Hutomo Mandala Putra yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sop panas. Namun katanya Latif tidak memberikan informasi apa-apa, malah akan membunuhnya saat itu juga. Nah, dia justru akan membunuh saya, tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya itu, kata Soeharto. Namun, dalam autobiografinya, Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya yang diterbitkan di tahun 1988, Soeharto hanya mengaku melihat Latif dari kejauhan dan tidak sempat berinteraksi. Super Semar. Soeharto menjadi pahlawan setelah ramainya peristiwa G30S. PKI dianggap sebagai dalang, sementara itu Soekarno tidak melakukan apa-apa. Masyarakat sipil, mahasiswa dibantu tentara menggelar berbagai demonstrasi besar-besaran menuntut PKI dibubarkan dan ekonomi diperbaiki. Buntut dari peristiwa G30S yaitu pada 11 Maret 1966, Soeharto yang saat itu menjabat menjadi Panglima Angkatan Darat meminta Soekarno memberi kuasa untuk mengatasi keadaan. Permintaan itu kemudian disebut dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Peristiwa itu menjadi jalan Soeharto menjadi presiden selanjutnya menggantikan Soekarno. Selanjutnya Soeharto menumpas PKI. Setidaknya 500.000 orang yang dituduh menjadi PKI atau simpatisannya dihabisi di berbagai penjuru Indonesia. Ada juga yang dipenjara selama puluhan tahun seperti Latif yang merasa dikhianati oleh Soeharto. Jadi siapa sebenarnya yang telah mengakibatkan terbunuhnya para jenderal tersebut? Saya telah memberi laporan lebih dulu kepada Jenderal Soeharto, atau justru Jenderal Soeharto yang sudah menerima laporan tetapi tidak berbuat apa-apa, kata Latif dalam kesaksiannya. Dia juga mengatakan sama sekali tidak ada langkah-langkah untuk menambah penjagaan. Sebaliknya, setelah peristiwa G30S meletus, selain menghantam G30S dan juga membantai ribuan rakyat yang sama sekali tidak tahu apa-apa, mereka bertiga, Soeharto, Umar Wirahadikusuma, dan Basuki Rahmat, kemudian malam bersama-sama menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, ujar Latif. Seputar peristiwa G30S. Peristiwa G30S sendiri awalnya dipicu dari kabar adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Peter Kasenda dalam buku Kematian DNID dan Kejatuhan PKI pada tahun 2016 menulis PKI mendapatkan informasi dari rekan mereka di militer yang merupakan simpatisan PKI. Militer saat itu terbelah menjadi beberapa faksi yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Ada sebagian kecil yang simpati terhadap PKI. PKI adalah salah satu partai yang cukup diperhitungkan kala itu. Kader-kadernya menduduki kursi dewan dan kursi pejabat. Selain faksi militer yang simpati kepada PKI, namun ada juga faksi-faksi yang justru anti terhadap PKI. Ada militer yang setia kepada Soekarno dan ada yang tidak. Dalam faksi yang tidak loyal inilah diyakini Dewan Jenderal bersarang. Ideologi di dunia berkembang setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945. Negara-negara pemenang saling bersaing untuk memperebutkan pengaruh. Persaingan yang dikenal dengan Perang Dingin ini membelah dunia menjadi dua. Ada Uni Soviet dengan paham komunisnya, lalu ada Amerika Serikat dengan paham kapitalisnya. Di tahun 60-an Soekarno dan PKI condong ke Uni Soviet dan anti Barat. Dewan Jenderal diyakini sejalan dengan Amerika Serikat yang ingin menyingkirkan Soekarno. Atas dasar keyakinan ini, para perwira militer yang loyal kepada Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. Para perwira militer ini antara lain Kolonel Abdul Latif, yaitu Komandan Garnison Kodam Jaya, Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrawibawa, dan Mayor Sujono sebagai Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka didukung oleh Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus atau BCPKI, yang merupakan Badan Intelijen PKI. Daftar jenderal yang menjadi sasaran disusun oleh Syam bersama perwira militer. Para perwira militer itu berencana menculik para jenderal dan membawanya ke hadapan Presiden Soekarno. Akan tetapi rencana itu gagal total karena tak dilakukan dengan matang. Para jenderal malah dibunuh. Lalu pertanyaannya, siapakah yang membunuh para jenderal? Kronologi lengkap G30S PKI.